Setelah Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pernyataan resmi terkait dengan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam dugaan korupsi proyek tahun anggaran 2023 dan 2024. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kita menuju ke informasi lainnya, saudara, di Klik Indonesia siang hari ini. Dan Institut Teknologi 10 November atau ITS mengembangkan bensin sawit yang efisien di tengah isu krisis energi global yang masih terjadi. Institut Teknologi 10 November Surabaya berhasil menghasilkan bensin sawit efisien berbasis kelapa sawit. Inovasi ini diciptakan untuk mendukung kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil di tengah isu krisis energi global. Dosen Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS, Dr. Eng Hosta Ardiananta bersama tim mengembangkan bensin nabati atau biogasolin. Bahan bakunya berasal dari crude palm oil atau CPO. Prosesnya menggunakan metode satellite cracking atau pemecahan molekul menggunakan katalis. Pada tahap awal, proses menggunakan katalis berbasis alumina yang mampu mengonversi biogasolin hingga sekitar 60%. Namun metode ini memerlukan suhu operasi tinggi yakni mencapai 420 derajat Celcius. Pengembangan selanjutnya memanfaatkan katalis bimetalik nikel oksida dan tembaga oksida. Hasilnya, efisiensi reaksi meningkat. Suhu operasi turun menjadi 380 derajat Celcius. Rendemen atau hasil produksi pun melonjak hingga 83%. Produk yang dihasilkan didominasi hidrokarbon rantai pendek C5 hingga C11. Inilah komponen utama bensin komersial. Sementara itu, gas hasil samping dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar pemanas reaktor. Ada pula residu cair yang menyerupai minyak, di mana residu ini bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif lain. Sawit ini punya potensi yang besar, minyak yang dihasilkannya sangat banyak, sehingga bisa kita gunakan sebagai raw material, bahan baku. Jadi kita gunakan. Dan Indonesia memiliki CPO yang cukup besar, kurang lebih hanya sebagian kecil yang diproses menjadi minyak goreng, hanya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besar lainnya belum termanfaatkan, artinya dijual CPO saja ke luar negeri dan pihak-pihak lain. Sehingga potensinya cukup besar. Efisiensi dalam satu kali proses kami bisa menghasilkan 50-55% bensin sawit. 45%-nya masih bisa digunakan. Selama ini kami tidak ada residu yang ada itu sebagai kami gunakan untuk kompor bakar. Jadi kami dari ITS tentunya sangat mendukung proses-proses inovasi seperti ini. Ini pendanaan dari mana ya? Pendanaan dari BPDPKS sawit yang alhamdulillah ITS selama beberapa tahun terakhir ini selalu mendapatkan pendanaan yang terbesar. Nah, insya Allah kami selalu support. Penelitian ini juga mempertimbangkan life cycle assessment atau analisis daur hidup. Hasilnya menunjukkan jejak karbon yang rendah. Inovasi ini segaris dengan prinsip energi bersih dan berkelanjutan. Terobosan tersebut mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin energi bersih dan konsumsi bertanggung jawab. Dari Surabaya, Masrul Fajrin, TVRI melaporkan.